Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajati fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا عن بلادهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتحة صاحب الكتاب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى ثم إلى صاحب المقام الولاية أبي حسين بن أبو بكر العدروس ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala melanjutkan pembahasan kita yang lalu. Sudah kita bahas tentang percaya kepada berita yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rupanya rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat,
percaya kepada kitab, percaya kepada para rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qadha dan qadar. Lalu Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya melanjutkan tentang ringkasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus pula kita ketahui. Setiap orang Islam harus mengetahui tentang riwayat atau cerita yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana kita akan cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak mengenal beliau, mengenal bagaimana kehidupannya, mengenal bagaimana keluarganya, mengenal bagaimana keistimewaannya, hingga tambah mengenalnya seseorang kepada Rasulullah, akan semakin cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim mengetahui tarikh atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara keseluruhan ataupun secara ringkas. Jangan sampai ringkas nggak tahu apalagi menyeluruh. Artinya kita tidak pernah peduli kepada pimpinan kita, nggak pernah peduli kepada panutan kita. Nanti ketika di akhirat kita yang dicari Nabi Muhammad, tapi ketika di dunia tidak mau mengenal beliau, nggak pernah tahu bagaimana keadaan beliau, perjuangan beliau, maka yang demikian tanda di hati kita tidak ada kepedulian untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang tarikh itu sudah ditulis banyak oleh para ulama, baik yang secara terperinci yang sampai berjilid-jilid ataupun yang secara ringkas atau mukhtasar. Maka kita wajib mengetahuinya. Maka berikut ini Habib Utsman akan menjelaskan secara ringkas. Sebatas inilah ringkasan yang kita harus ketahui tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di kota Makkah. Ini seluruhnya sepakat, nggak ada ulama berselisih tentang kelahiran beliau. Kelahiran beliau pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini ulama ada berselisih, ada yang mengatakan malam ini, ada yang mengatakan malam itu, tapi kita ambil yang disepakati oleh banyak ulama bahwa Rasulullah lahir pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada tahun itu terjadi penyerangan pasukan gajah mau menyerang kota Makkah.
yang tujuannya mau apa? Mau memindahkan Ka'bah dari Mekah ke Yaman. Namanya dipimpin oleh Raja Abraha. Ini orang-orang dari Afrika tuh yang bawa pasukan bergajah, karena di Arab nggak ada gajah, adanya onta. Kalau di Afrika banyak gajah, maka dari sana dikirimlah semua itu hingga dijadikan sebagai pasukan untuk menyerang kota Mekah. Maka tahun gajah atau kejadian yang besar itu hingga turunlah pertolongan Allah yang namanya burung ababil, menyelamatkan Ka'bah, menyelamatkan penduduk Mekah dari penyerangan Abraha. Maka itu disebut namanya irhas. Irhas itu tanda akan kelahiran seorang nabi gitu. Artinya ada kejadian yang di luar kebiasaannya manusia. Ya kan, suatu kejadian yang luar biasa tuh, ada pasukan gajah, tiba-tiba ada burung ababil. Ini kejadian yang nggak biasa. Maka bagi orang-orang tertentu, apalagi orang-orang Yahudi yang mereka punya kitab-kitab terdahulu, mereka akan tahu, oh, tandanya kelahiran seorang nabi sudah dekat. Itu ketika melihat ada kejadian yang besar terjadi, atau kelahiran nabi bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Menjelang saat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, artinya kalau pada tahun itu kejadian besarnya apa? Burung ababil, itu kejadian besarnya pada tahun tersebut. Kemudian semakin mendekati hari kelahiran Nabi, yaitu pada tanggal 12, pada malam 12 terjadilah banyak peristiwa di dunia ini, yang mana peristiwa itu tercatat di kitab-kitabnya orang-orang Yahudi, di kitab-kitab yang terdahulu, bahwa kalau sudah terjadi kejadian ini berarti telah lahir Nabi akhir zaman. Apa di antara kejadiannya? Kejadian yang banyak ini belum pernah terjadi atau dialami manusia yang sebelumnya, yaitu seperti berhala-berhala yang berada dimanapun, semua berhala itu jatuh, semua berhala itu ambruk. Jadi tiba-tiba semua berhala roboh. Mau yang dibuat kokoh, mau yang dibuat apa, semuanya ambruk. Ini peristiwa besar ini, tanda bahwa malam itu akan dilahirkan seorang manusia yang istimewa. Kemudian api yang sudah ratusan tahun lamanya disembah dan dipuja oleh orang-orang Majusi di negara Persia, tiba-tiba api tersebut padam. Ini orang-orang Persia bingung. Orang nyebutnya namanya api apa? Abadi. Api yang selama beratus-ratus tahun nggak pernah padam, tiba-tiba malam itu padam. Kan kalau ada acara olimpiade tuh, ya, ada acara olimpiade pasti ngambil api apa? Api abadi. Kalau api abadi itu api apa berarti?
Hah? Api neraka gitu. Yang abadi api di mana? Mereka bangga sama api neraka. Coba, api neraka dijadikan penghormatan untuk pembukaan acara Olimpiade, ada lagi acara PON ya. PON itu apa? Nah itu ikut-ikutan pakai api. Makanya api abadi itu api neraka namanya. Api neraka dibawa-bawa. Maka api tersebut tiba-tiba padam. Ini mengagetkan seluruh orang-orang Persia yang mereka anggap api itu sebagai sesembahan yang gak pernah mati, tiba-tiba mati. Kalau sesembahannya mati berarti sama aja Tuhannya mati. Kaget mereka, ini Tuhan apa bukan gitu loh. Mereka sembah, mereka agung-agungkan api, tiba-tiba seperti halnya patung-patung yang disembah yang selama ini mereka agung-agungan tiba-tiba tersungkur, jatuh, roboh. Maka mestinya kalau bagi orang yang mau berpikir itu menyadarkan mereka bahwa semua ini bukanlah sesembahan gitu. Itu semua bukanlah Tuhan. Itu semua bukan perkara yang patut untuk disembah. Seperti yang terjadi pada Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus begitu tuh, ketika berdakwah kepada suatu kaum, kemudian kaum itu menolak untuk mengikuti ajakan Nabi Yunus karena menganggap dia telah punya sesembahan patung. Tiba-tiba malam itu patung tersebut disambar geledek, hancur. Kata mereka sadar, masa Tuhan kena geledek mati gitu. Maka yang tadinya Nabi Yunus itu pergi meninggalkan kaumnya, dicari sama kaumnya untuk ikut percaya pada berita Nabi Yunus bahwa patung ini bukan Tuhan. Jadi itu petunjuk dari Allah kepada satu kaum. Maka orang-orang ini harusnya kalau mau berpikir, ternyata ini bukan Tuhan. Masa Tuhan hancur begini? Masa Tuhan bisa roboh? Masa Tuhan bisa padam? Gitu. Begitu pula terjadinya kejadian-kejadian yang lain, maka semua itu namanya apa? Irhas. Tanda akan munculnya seorang nabi, dan tanda itu dimiliki oleh semua nabi nih. Setiap nabi akan lahir pasti ada tandanya gitu loh, karena setiap nabi itu selalu diberitakan. Nabi sebelumnya nih ngasih tahu, nanti setelah saya akan lahir nabi namanya nabi ini gitu, dan tandanya nanti akan begini itu nabi nyeritain sebelumnya. Makanya orang-orang itu menunggu tanda-tanda tersebut. Jadi nabi itu lahirnya nggak mendadak, enggak, tahu-tahu muncul saya nabi. Lo tandanya mana ente? Gitu. Kayak Musodek ya. Siapa lagi? Ria Edan, Mukidi, ada Mukidi, Tukimin, ya. Tiba-tiba lahir ngaku saya nabi. Lah itu tandanya mana? Gitu loh. Yang beritain kamu nabi itu siapa? Gitu. Kalau dia nggak punya berita, tiba-tiba muncul nabi, berarti nggak bersambung sama nabi sebelumnya, gitu loh. Lah, yang namanya nabi itu bersambung satu sama lain, berhubungan dan saling mengenali. Makanya Nabi Isa sudah beritain nanti akan lahir, kayak di kitab Taurat diceritakan oleh Ka'bil Akhbar dalam kitab Maulid nih. Allamani abi Taurat, telah mengajarkan bapakku kitab Taurat, illa sifron wahidah, kecuali satu lembar nggak diajarkan, dan itu oleh bapakku disimpan dalam satu kotak.
Fa idza mata abi, ketika mati bapakku, fatahtu, saya buka kotak tersebut, saya penasaran isinya apa. Fa idza fihi nabiyyun akhiruz zaman. Di kotak itu tercita bahwa di lembaran itu cerita akan lahirnya Nabi akhir zaman. Apa beritanya? Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Akan lahir seorang nabi di kota Mekah dan dia nanti akan hijrah ke kota Madinah dan kerajaannya, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Syam itu Palestina, Suriah, itu negeri Syam, tempat yang jauh dari kota Makkah. Itu semua nabi begitu diberitakan oleh orang-orang atau nabi-nabi yang sebelumnya. Di Injil ada, di Zabur ada, di Taurat ada. Bahkan kalau ada kawan-kawan kita yang punya kitab Weda, Weda itu agama apa? Hah? Buddha. Di kitab Weda juga ada berita Nabi Muhammad. Gitu. Bahkan di kitab Weda nggak cuma Nabi Muhammad doang, diceritakan bahwa dia punya sahabat 4 orang, lengkap lagi tuh. Tapi orang-orang yang percaya kepada kitab Weda, kata mereka, sampai sekarang kami masih menunggu. Mau kapan lagi turunnya? Orang udah turun, ditunggu aja. Hah? Karena mereka nggak mau mengakui kalau itu umat orang Islam, gitu loh. Mereka anggap itu membawa penerus ajaran-ajaran mereka. Seperti orang-orang Yahudi nggak mau mengakui Nabi Muhammad, gitu loh. Kenapa? Karena lahirnya orang Arab, bukan orang Bani Israel. Jadi banyak kelompok-kelompok yang kemudian dengan sengaja menyembunyikan berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal kata orang Jawa ini ratu piningit, orang yang ditunggu-tunggu, yang akan menjadi penyelamat dunia, penyelamat alam, menjadi juru selamat. Tapi karena mereka nggak cocok sama ajarannya, nggak cocok sama orangnya, maka mereka menyembunyikan berita tersebut. Bahaya ini, ya. Jadi itu namanya apa? Irhas. Setiap nabi pasti punya berita tersebut. Kayak akan lahirnya Nabi Musa, yang ngimpi siapa? Ngimpi akan lahir Nabi Musa siapa? Firaun tuh. Firaun ngimpi dibunuh sama anak kecil sampai dia cari semua anak kecil. Itu namanya irhas. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada kejadiannya para nabi-nabi. Begitupun nabi-nabi yang lainnya semua punya tanda-tanda tersebut. Kemudian setelah begitu banyak kejadian-kejadian, maka orang-orang Yahudi menyadari akan lahirnya Nabi akhir zaman. Ketika mereka mencari tahu, kemudian mereka berkeliling di kota Mekah dan mereka bertanya, siapa yang malam ini melahirkan? Oh, malam ini yang melahirkan keluarganya Abdullah, keluarganya Ibu Aminah. Maka orang Yahudi semuanya berteriak. Apa kata mereka? Hancurlah, habislah riwayat Bani Israel. Kenapa? Karena kenabian dipindahkan dari Bani Israel menjadi kepada orang-orang Arab. Jadi Nabi akhir zaman lahir dari keturunan orang Arab. Hanya hati-hati ente. Jangan sampai menghina Arab loh. Dasar Arab loh. Sama aja lu menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau menghina orang itu hina aja orangnya, jangan hina
kaumnya, jangan hina kelompoknya. Kayak ini begini, dasar Jawa lu, berarti sejawa yang dihina dong. Nah sejawa itu ya ada Diponegoro, ada Wali Songo, berarti ada Jawa yang dihina semua kalau begitu. Kali kalau mau merendahkan orang, mau menghina orang, jangan demikian. Ini hati-hati. Makanya kata Nabi apa? Jangan kalian hina orang Arab, jangan kalian hina Arab. Kenapa? Karena yang berkaitan sama Arab itu ada 3 perkara kata Nabi. Yang pertama, aku orang Arab. Yang kedua, Al-Quran bahasa Arab. Yang ketiga, di surga nanti orang pakai bahasa Arab. Lah saya kan nggak ngerti bahasa Arab, Bib. Nanti di surga gimana? Pakai Google Translate itu nanti di Arab loh. Udah tenang aja, kan juga lahir bisa di sono gitu. Pakai bingung, saya mau belajar di mana bahasa Arab di surga, terus saya nggak. Ya, jadi hati-hati nih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari keturunan bangsawan Quraisy. Nih, seorang bangsawan dari kaum Quraisy. Semua nabi lahir dari keluarga terhormat. Gak ada seorang nabi pun lahir dari seorang budak, gak ada. Gak ada seorang nabi lahir dari keluarga biasa, gak ada. Allah jadikan keluarga mereka semua keluarga terhormat. Maka Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan istimewa. Ada yang mengatakan lahir dalam keadaan apa? Bersujud kepada Allah, lahir dalam keadaan mengesahkan Allah jarinya, lahir dalam keadaan sudah dikhitan, lahir dalam keadaan dengan paras yang sangat istimewa. Beliau lahir dalam keadaan istimewa dengan keadaan wajah yang tampan, putih bersih kulitnya, hingga beliau menjadi orang yang ketika lahir, beliau kelahirannya dibantu oleh para wanita-wanita mulia. Dalam riwayat lahirnya Nabi, ketika Siti Aminah akan melahirkan, datang wanita-wanita yang mulia membantu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau lahir, kemudian dibungkuslah dengan kain hijau, kemudian disimpanlah ke sebuah kamar. Kemudian datang malaikat Jibril membawa bayi Rasulullah, dikelilingkan, diperkenalkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Dibawa ke negeri barat, semua yang di barat ditunjukkan. Apakah kalian pernah melihat bayi seindah ini? Apakah kalian pernah melihat seorang anak semulia ini, seagung ini? Mereka semua terkagum-kagum dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dari timur, dari barat, malaikat Jibril pindah ke timur, semua makhluk diperkenalkan hingga seluruh makhluk tahu telah lahir Nabi akhir zaman. Jadi enggak sembarangan lahirnya Nabi itu dikenali oleh seluruh dunia ini. Bukan tiba-tiba muncul lewat mimpi, dapat wangsit, tahu-tahu saya Nabi. Lah yang kenal ente siapa? Makanya dulu kiai saya begitu ada berita Nabi, muncul Nabi baru, kan masuk TV tuh. Kiai saya ditunjuki sama anaknya, bah, ini bah orang yang ngaku Nabi bah. Begitu Pak Kiai lihat wajahnya, nah wajahnya begitu kok ngaku Nabi.
nabi gitu loh. Dari wajahnya aja nggak pantas jadi nabi. Makanya orang Indonesia nggak ada yang jadi. Lah yang kayak begini wajahnya gimana mau jadi nabi coba? Nabi itu putih, orangnya ganteng, mancung hidungnya. Lah kalau hitam keriting apa nggak berat? Nabinya keriting hitam, waduh berat dah. Jadi beliau lahir dalam keadaan yang sangat istimewa. Makanya banyakkan nabi-nabi ya dari sono, orang Arab, Bani Israel. Nah memang itu orang-orang yang diciptakan oleh Allah, punya keadaan fisik yang berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Maka pantas kalau dari keturunan mereka lahir para nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang dilahirkan dalam keadaan yatim. Ini harus tahu nih. Ya, ketika usia ulama beda nih, ada yang mengatakan 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, maka meninggal ayah beliau yang bernama Sayyid Abdullah. Jadi beliau menjadi yatim sejak di dalam kandungan beliau. Ketika akan diambil nyawa ayahnya, ruh ayahnya akan diangkat oleh Allah. Seluruh malaikat di langit munajah kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau ambil ayahnya? Ini adalah kekasihmu ya Allah, manusia termulia, kenapa engkau ambil ayahnya? Maka dia akan lahir dalam keadaan yatim. Bagaimana dia akan hidup seorang diri nanti di dunia ya Allah? Banyak malaikat munajah macam-macam kepada Allah. Apa jawab Allah? Saya ingin ketika dia lahir nanti yang disebut hanya nama saya, kata Allah. Ketika dia butuh sesuatu, yang dicari hanya saya, Tuhannya, bukan bapaknya gitu. Karena namanya seorang anak kalau butuh larinya kemana? Bapaknya. Maka Rasulullah sejak lahirnya beliau dicetak oleh Allah bahwa hidupnya hanya munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kebutuhannya, apapun harapannya, apapun keinginannya, hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang Allah tentukan kepada beliau. Kemudian beliau lahir dalam keadaan yatim dan diasuh oleh kakeknya. Setelah diasuh oleh kakeknya, beliau diberi nama oleh kakeknya dengan nama Muhammad, dengan nama yang pada masa itu belum ada satupun orang Arab yang punya nama tersebut. Kenapa? Karena orang-orang Arab dulu kalau ngasih nama anaknya diambil dari nama-nama patung yang ada di Mekah, yang ada di Ka'bah. Maka mereka selalu mengambil nama salah satu patung yang ada di situ. Ketika Abu Thalib memberi nama dengan nama Muhammad, orang-orang Arab protes. Nama siapa ini? Dari mana asalnya nama ini? Bagaimana kok nggak mengambil dari nama-nama ini semua? Kenapa? Karena Abdul Muttalib adalah orang-orang yang masih mengikuti tradisi kakek-kakeknya sampai ke Nabi Ibrahim gitu. Jadi Abdul Muttalib ini walaupun kelihatannya dia tinggal di kota Mekah, lingkungannya isinya patung-patung, tapi cara ibadahnya masih mengikuti cara ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Siti Aminah itu tidak pernah sekalipun mendatangi Ka'bah untuk melihat patung-patung tersebut, tidak pernah.
Jadi nggak pernah cocok tuh sama tradisi orang-orang Arab yang menaruh patung-patung di kota Mekah, apalagi di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung. Di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, samping kanan kiri muter itu 360 patung. Dan tiap hari mereka berpindah-pindah Tuhan. Hari ini Tuhan yang ini, besok Tuhan yang ini. Kalau mau hajatnya minta hujan, Tuhannya ini. Hajatnya minta ternaknya subur, yang ini. Hajatnya pengen punya anak, Tuhan ini. Hajatnya untuk nagih utang, Tuhan ini. Untuk bayar utang, Tuhan ini. Itu jadi mereka punya Tuhan macam-macam itu dibagi-bagi. Tinggal ente pengennya apa? Oh sono Tuhannya yang sono. Itu masing-masing begitu kata orang Arab. Kemudian beliau sebagaimana tradisinya orang Arab, ketika beliau lahir maka beliau disusui pertama oleh Suwaibah al-Aslamiyah, seorang budak yang dibebaskan oleh pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu punya jasa tuh. Apa? Ketika dikasih berita, Abu Lahab, ente punya ponakan baru tuh. Adik ente Abdullah melahirkan anaknya laki-laki. Saking senengnya punya ponakan laki-laki, maka budaknya itu dibebaskan. Itu budak yang dibebaskan itu kalau sekarang harganya ya sekitar 1 miliar. Seorang budak itu masa itu harganya ratusan juta. Bukan murah, kira beli kambing 1 juta 2 juta, nggak ada budak murah, nggak ada. Masa itu budak itu harganya ratusan juta. Maka budaknya Abu Lahab dibebaskan, kemudian diminta untuk menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam riwayat Abu Lahab itu pernah seseorang kakaknya namanya Said Abbas, ketika Abu Lahab meninggal, beliau mimpi melihat Abu Lahab di dalam mimpinya. Terus ditanya Abu Lahab, gimana keadaan kamu? Kata Abu Lahab, Allah menyiksa saya. Terus tapi setiap hari Senin Allah meringankan siksanya kepada saya, karena dulu saya pernah bergembira lahirnya Nabi Muhammad pada hari Senin juga. Ini orang kafir nih, orang kafir gembira dan mengeluarkan harta untuk Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan dari Allah, apalagi orang Islam coba. Jadi aneh kalau ada orang maulidan, terus kita bagi-bagi sedekah, kita undang orang muslim yang lain untuk bagi-bagi makan, kok ada yang nggak senang, itu aneh gitu loh. Orang kafir aja mendapatkan keistimewaan dengan memberikan sesuatu di dalam kegembiraannya menyambut lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi orang muslim. Kemudian setelah disusui oleh Suwaibah, karena beliau tidak mau menyusu kepada ibunya sendiri, setelah selesai Suwaibah menyusui, datanglah para ibu-ibu susu dari kota-kota lain. Kemudian Rasulullah disusukan pula oleh seorang wanita yang terpilih, yang mana ibunya mendapatkan firasat, mendapatkan ilham dari Allah untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepada yang bernama Halimatus Sa'diyah, yaitu ibu susunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dibawalah Nabi ke kampung Bani Sa'ad. Di sana Rasulullah sampai berusia 4 tahun.
dan Rasulullah disusui dengan sempurna oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah Halimah 4 tahun selesai menyusui, kembalilah Halimah ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah terjadi wabah. Kayak sekarang corona lah gitu loh. Maka Suhaibah diminta membawa kembali, Ibu Halimah diminta membawa kembali Nabi Muhammad ke kotanya untuk melanjutkan disusui sampai nanti hilangnya wabah. Hingga Rasulullah sampai berusia 6 tahun ikut kepada Halimatus Sa'diyah. Hingga beliau bisa menjadi anak yang baik di kota Bani Sa'ad. Setelah 6 tahun barulah dikembalikan ke ibundanya, Ibu Aminah radhiyallahu taala anha. Setelah diasuh kembali oleh Ibu Aminah, maka Rasulullah diajak berziarah ke kota Madinah, mengunjungi ayahnya, mengunjungi kubur ayahnya. Setelah pulang dari ziarah, selesai Nabi melihat kubur ayahnya, Nabi pulang, dan di jalan ibundanya wafat pada usia Nabi 7 tahun. Jadi Nabi itu sejak lahir sudah jadi yatim, 7 tahun menjadi yatim piatu. Kemudian diasuhlah oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Usia 8 tahun, 9 tahun kakeknya pun meninggal. Kemudian diasuhlah Nabi oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, hingga Nabi dewasa dalam pengasuhan Sayyid Abu Thalib. Kemudian Nabi di bawah bimbingan Abu Thalib, beliau sampai dewasa, sampai usia beliau 25 tahun beliau menikah. Sebelum menikah beliau diajarkan banyak hal oleh Abu Thalib, diantaranya dengan bergembala kambing, ikut berdagang bersama pamannya, dan diajarkan banyak pengalaman oleh Sayyid Abu Thalib. Pada usia 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita yang mulia, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Seorang wanita yang kaya raya. Maka sebelum pernikahan itu beliau juga menjadi seseorang yang membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu seorang pedagang besar. Maka Rasulullah pun membawa dagangannya, hingga Siti Khadijah menjadi orang yang dengan datangnya Rasulullah dagangannya menjadi tambah laris. Karena Rasulullah punya cara berdagang yang berbeda dengan dagangnya orang lain. Cara dagangnya Nabi ini sekarang ditiru oleh banyakan orang-orang kafir malah. Coba, Nabi kalau dagang dipisah-pisah nih, yang bagus sendiri, yang jelek sendiri, yang campuran sendiri, ya. Hingga orang nggak pernah kecewa setiap beli barang dengan Nabi. Kalau Nabi ngomong ini bagus, berarti kualitasnya bagus. Ya kamu sekarang nih ke supermarket, kamu akan lihat kalau ada buah, nih buah pisang yang kualitasnya super, ya memang super semua. Mangga yang super, ya memang mangganya super semua. Nah, jeruk yang super, jeruk sih super semua. Kalau yang afkir, ya afkir dipisah. Oh ini yang jelek-jelek nih. Orang yang beli tinggal bawa duitnya berapa, cukupnya yang mana. Kalau orang kita kan enggak. Yang bagus sama yang afkir dicampur, harganya bagus. Nah, orang kita nih kadang begitu. Iklannya di pinggir jalan, buah naga 10.000, orang datang, mana Pak? Itu yang di pojok. Kurang ajar baca iklannya, monggo.
Makanya banyak orang kecewa begitu. Rasulullah enggak. Orang kalau beli sama Nabi enggak pernah ada kecewa dengan apa yang dijual Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena selalu memberikan barang yang sangat memuaskan. Hingga Siti Khadijah laku pesat dagangannya. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi menikahi Siti Khadijah. Kemudian pada usia 35 tahun Nabi mempersatukan orang-orang Arab. Kenapa? Pada masa itu Ka'bah udah semakin rusak. Jadi Ka'bah ini dari generasi ke generasi, sejak peristiwanya burung ababil, gak ada yang berani nyentuh Ka'bah. Bahkan masang bata, masang gak berani. Kenapa? Takut turun azab dari langit. Tapi karena kesepakatan orang Arab, semakin hancurnya Ka'bah, udah, ini mau gak mau harus kita bangun kembali, harus kita pasang lagi batanya kita. Maka orang Arab sepakat, kemudian Ka'bah dibetulkan, Hajar Aswad dipindahkan karena mau dibangun. Setelah jadi dibangun lengkap, Hajar Aswad akan diletakkan lagi di tempatnya. Orang Arab ribut. Orang Arab itu sukunya banyak. Kata yang ini, saya aja yang mindahin, saya lebih tinggi sukunya. Kata ini, nggak bisa saya, ini saya. Ribut tuh. Akhirnya terjadilah kesepakatan sayembara, siapa yang paling dulu masuk ke Ka'bah besok pagi, dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Terus pagi harinya ternyata Nabi Muhammad yang duluan sampai ke dalam Ka'bah. Maka Rasulullah berhak memindahkan Hajar Aswad. Tapi Rasulullah cerdas. Rasulullah ambil sorbannya, digelar sorbannya, diambil Hajar Aswad, diletakkan di atasnya, dipanggillah kepala-kepala suku semuanya, disuruh pegang ujung sorbannya. Kemudian diangkat bersama-sama sampai mendekati Ka'bah. Sama Nabi diambil, Nabi yang meletakkan di tempatnya. Wah, itu orang Arab terima kasih semua sama Rasulullah. Ente memang cerdas. Kami punya kebanggaan sekarang, kami telah mengangkat Hajar Aswad. Itu cara Nabi pada masa itu dengan kecerdasannya mempersatukan orang-orang Arab yang tadinya mau saling berperang. Ya, ini peristiwa tentang Hajar Aswad, usia 35 tahun. Ini masuk waktu Isya. Kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhal.
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qaimah ati sayyidina Muhammadul wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajat 'aliyat rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa wafiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Kemudian pada usia Nabi 40 tahun Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Gua Hira. Jadi di Gua Hira Nabi itu senantiasa khalwat, nazar, menghayati kehidupan, berpikir tentang bagaimana keadaannya orang-orang Arab yang begitu dahsyat, begitu banyak kebodohannya, begitu banyak merajalela menyembah pada patung. Maka dalam khalwatnya Allah mendatangkan malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah, yang mana kemudian memerintahkan Nabi untuk mengajak seluruh orang-orang Arab dan di seluruh dunia untuk kembali hanya menyembah kepada Allah. Karena tujuannya wahyu, tujuannya didatangkannya berita-berita itu diantaranya adalah mengajak semua manusia untuk kembali hanya menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena pada masa itu orang-orang yang durhaka sudah menyuruh manusia-manusia menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada dirinya, menyembah kepada patung, menyembah pada matahari, menyembah pada batu. Maka Nabi mengajak semuanya untuk kembali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mulailah berdakwah pada usia 40 tahun. Maka yang diajak pertama adalah keluarganya, Siti Khadijah, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat dekatnya diajak. Kemudian barulah Nabi menyampaikan dakwahnya kepada orang lain, sampai kepada semua orang-orang Arab diajak Nabi untuk masuk ke dalam agama Islam. Padahal orang-orang Arab ini mengenal Nabi dengan julukan apa? Al-Amin, orang yang sangat jujur, orang yang sangat terpercaya, nggak ada kecacatan sedikit pun dari perjalanan hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga orang-orang Arab itu kalau dia punya barang yang berharga itu dititipkan di rumahnya Nabi. Sertifikat rumah, perhiasan, barang-barang yang bernilai semua dititipkan ke rumah Nabi. Kenapa? Karena Nabi orang yang dapat dipercaya, gitu loh. Gak akan barangnya hilang, gak akan barangnya berkurang, gak akan barangnya dipakai, dipinjam, gak akan. Hingga mereka percaya sama Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah mengumpulkan orang-orang Arab. Rasul mengatakan apa? Kalau saya mengatakan di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apa kalian percaya? Kami percaya kepada engkau Muhammad. Tidak pernah sekalipun kami menyaksikan engkau berbohong. Coba, saking percayanya orang-orang Arab sama Rasulullah. Tidak pernah kami menyaksikan engkau berkhianat. Tidak pernah kami saksikan engkau berbuat kesalahan, maka kami percaya apapun yang kamu katakan. Maka Rasul mengatakan,
Maka sekarang saya sampaikan, ada neraka yang menanti kalian. Apabila kalian tidak menyembah kepada Allah, Allah mengancam akan memasukkan kalian semua ke dalam neraka. Apabila kalian kembali mengesahkan Allah, menyembah Tuhan yang esa, maka Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Ini gara-gara ngajak ini, mereka jadi nggak percaya sama Nabi Muhammad. Coba, kalau ngomong yang lain percaya nih, ketika ngomong masalah Tuhan, mereka jadi berbalik. Kenapa? Karena sudah berkaitan sama mata pencaharian. Kenapa? Nyembah Tuhan patung yang banyak ini membawa kekayaan bagi orang-orang Arab. Ketika ada kafilah dari luar kota, dari luar negeri, luar daerah datang ke kota Arab, ke kota Mekah, maka mereka akan dimintain bayaran untuk menyembah salah satu Tuhan mereka. Terus mereka akan jual apa itu namanya? Souvenir, cenderamata tuh ada gambar patung ini itu mendatangkan keuangan yang banyak. Ketika ini harus dihancurkan, maka berarti keuangan orang Arab harus habis. Hingga mereka kemudian sebagian dari mereka tidak mau mengikuti apa yang diberitakan Nabi Muhammad SAW, khususnya orang-orang yang di bawah tekanan pembesar Arab. Awas kalau ikut Muhammad, saya bunuh kamu. Awas kalau ikut Muhammad, saya akan sunatin kamu. Hingga mereka semuanya tidak berani ada yang ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang mau ikut Rasulullah siapa? Yang pertama ikut adalah para budak-budak. Antaranya mereka yang sudah terbiasa mendapatkan hukuman, dikucilkan, dianiaya. Ketika mendengar ada ajaran yang benar, ajaran yang mengedepankan kepada keesaan Allah, membela orang fakir, membela orang-orang yatim, memuliakan orang-orang miskin, menjaga para janda-janda, menghormati, maka mereka mau belajar sama Nabi Muhammad SAW. Hingga para budak-budak ini mulai kalau malam keluar rumah datangi Rasulullah, kumpul, mau belajar ilmu, mau belajar. Ini cara dakwahnya Rasul, dari mulai sedikit, tambah sedikit, tambah lagi. Tapi jumlah penambahannya itu enggak banyak. 13 tahun Nabi berada di kota Mekah, yang ikut Rasulullah hanya puluhan orang. Enggak sampai ribuan, enggak. Puluhan orang yang kemudian oleh orang-orang Arab mereka mendapatkan siksaan yang berat, dari siksaan ekonomi, siksaan sosial. Mereka dikucilkan, diputus mata pencahariannya, diputus hubungan keluarganya, yang kawin sama anak mereka diceraikan, hingga orang-orang itu dijadikan tinggal di satu wilayah, yang di wilayah itu diboikot. Coba kalau ente di daerah ini mendapatkan yang demikian, mungkin ya mendadak banyak orang yang keluar agama Islam. Tapi Rasulullah 13 tahun mendidik imannya para sahabat menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat. Hingga sahabat-sahabat masa itu mengatakan apa? Ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar ini diselesaikan, agar kita dimenangkan oleh Allah, agar orang-orang Arab ini dikalahkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kita sudah berdoa, kalian hanya terburu-buru untuk ijabahnya doa dari Allah.
Kata Nabi, jangan buru-buru, Allah pasti datangkan kemenangan untuk orang Islam. Kapan ya Rasulullah? Tunggu waktunya. Coba, tiap hari mereka minta, kapan waktunya Rasulullah? Tunggu waktunya. Sebagaimana yang sekarang terjadi di Palestina. Kapan Allah akan jadikan kemenangan? Kapan? Tunggu waktunya. Jangan buru-buru, dan Allah pasti mendatangkan kemenangan untuk negara Palestina. Loh, sekarang begitu dahsyat, pembunuhan di sana terjadi di mana-mana, anak-anak kecil mati, para pemudanya pada mati. Coba, penduduk kota Palestina, negara Palestina, jumlahnya berapa yang mati? Ribuan orang. Berapa? Tapi pada hari ini sedunia jutaan orang dihidupkan hatinya oleh Allah. Jutaan orang dimelekkan matanya oleh Allah. Yang tadinya kita nggak pernah peduli Palestina, nggak pernah peduli sama Israel, hari ini dengan kejadian yang Allah jadikan di sana, kita dihidupkan hati kita, dimelekkan mata kita. Apa? Kita mendoakan mereka, kita membantu mereka, mengirimkan sesuatu kepada mereka. Yang terpenting lagi apa? Mulai kejadian itu, sekarang kita melek. Kalau kita belanja sesuatu, kita nanya, ini Israel apa bukan? Dulu pernah begitu kamu? Pernah? Kalau belanja nanya, Israel nggak pernah nanya. Ente beli, istri-istri ente dagang, beli macam-macam ke supermarket, nggak pernah nanya, ini Israel nggak nih? Ini Yahudi bukan nih? Nggak pernah nanya. Kenapa? Kita tidur, nggak pernah mikirin Palestina, nggak pernah mendengar Palestina. Tapi karena kejadian ini, Allah hidupkan banyak hati-hati orang di dunia. Hingga sekarang anak saya kalau ke warung, bah, ini Israel bukan bah? Oh bukan. Boleh bah, boleh. Nanya. Kenapa? Secara nggak sadar kita ini membantu keuangan mereka dengan beli barang-barang dari mereka. Tapi dengan kejadian ini kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimelekkan oleh Allah. Hingga kalau ini nggak membuat kita sadar juga, berarti kita termasuk orang-orang yang nggak peduli kepada saudara kita Muslim. Maka tiap doa, sholat kita mendoakan mereka. Nggak cuma doa, punya harta lebih kirimkan, transfer ke badan-badan yang bisa menyalurkan semua harta sampai ke Palestina, walaupun cuma 1.000, walaupun cuma 10.000. Maka kirimkan sesuatu ke sana, itu membawa kita peduli pada saudara kita di Palestina. Ini yang terjadi nih sekarang ini. Zaman Nabi begitu. Kata Nabi apa? Jangan buru-buru, pasti Allah akan mendatangkan kemenangan untuk umat Islam. Benar saja. Sesuatu yang kata orang Arab, gak mungkin Muhammad bisa mengalahkan orang-orang Quraisy, gak mungkin Muhammad bisa menang mengalahkan orang-orang Mekah. Setelah Nabi diperintah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, berapa tahun Nabi di Madinah, Allah jadikan pengikutnya menjadi ribuan. Nabi kembali ke kota Mekah dan menguasai kota Mekah. Allah jadikan kemenangan. Kata Nabi, ini jawaban dari doa-doa kalian. Allah berikan kemenangan untuk umat Islam. Sampai datang ayat apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang masuk dalam agama Islam. Allah berikan kemenangan untuk umat Islam. Jangan buru-buru. Jadi Allah pasti berikan kemenangan untuk Palestina. Amin ya Rabbal. Kapan Bib? Nanti
kalau KTP-nya orang Islam udah satu KTP gitu. Sekarang KTP kita berapa? Indonesia punya KTP, Malaysia KTP, Singapura KTP, ono KTP. Kenapa? Umat Islam dipecah-pecah. Dulu ada khalifah, khulafa, ada Turki Utsmani, ada khilafah Islamiyah yang menjadi kerajaan Islam di dunia yang menyatukan umat Islam. Tapi dipecah. Maka cara mengalahkan umat Islam hanya dengan memecah. Satu kelompok yang besar dipecah. Maka ketika jadi kelompok kecil, mereka urus diri mereka masing-masing. Ini caranya orang-orang Yahudi. Maka kapan akan bisa dikalahkan? Kalau semuanya sudah kembali bersatu kembali, maka umat Islam pasti mendapatkan kemenangannya kembali. Amin ya Rabbal. Kapan Turki Utsmani hancur? 1924. Sekarang tahun berapa nih? Sekarang berapa nih? 2024. Biasanya setiap 100 tahun Allah datangkan pembaharu untuk agama Islam. Maka mudah-mudahan di tahun ini Allah munculkan pemimpin yang bisa membawa pembaharuan untuk umat Islam. Amin. Allah jadikan untuk kita seorang yang membela agama Islam, mikirin umat Islam, bisa menyatukan umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan. Yang penting kita tunggu datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ringkasan sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita sambung pada perjumpaan yang akan datang. Sampai nanti kita akan kisahkan tentang anak-anaknya Nabi Muhammad dan istri-istrinya Nabi Muhammad SAW, agar kita mengenal keluarganya Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi'anana tarabna wa anana asrabna ala ladha ashrabna fatub alaina tauba aghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa junan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina tabi kulli suli. Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.